Bismillah wa billah wa fi sabilillah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setinggi-tingginya puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Karena atas berkat limpahan nikmatnya kita wajib untuk bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah karena anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pada saat ini kita berada di satu bulan yang Allah muliakan, satu bulan yang Allah khususkan buat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugas orang-orang yang beriman itu ada dua. Yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih, yakni bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kata menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lalu tugas kita yang kedua sebagai seorang yang beriman adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita meninggal dalam keadaan beriman, berislam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tidak lain adalah muaranya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa ini adalah barometer kita. Takwa ini adalah pembeda kita dengan yang lainnya. Allah tidak melihat dari rupa kita. Allah tidak melihat daripada materi yang kita punya. Allah tidak melihat dari jabatan yang kita miliki. Tapi Allah melihat sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka puasa yang Allah wajibkan kepada orang yang beriman juga adalah dalam rangka menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perintah puasa ini Allah mencantumkan perintahnya dengan lafaz majhul, kutiba alaikumus siyam. Jadi bukan kataballahu lakumus siyam, diwajibkan atas Allah kamu untuk berpuasa, akan tetapi memakai lafaz majhul, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih.
diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Maka pertanyaannya, siapa yang mewajibkan? Maka kalimat majhul dalam bahasa Arab itu punya dua fungsi. Yang pertama, karena naibul fa'ilnya itu pasti Allah. Yang kedua, naibul fa'ilnya bisa siapa saja. Maka kaitannya dengan puasa, maka selain Allah yang perintahkan kita untuk berpuasa, juga tubuh kita butuh akan puasa. Tubuh kita mewajibkan kita untuk berpuasa. Kalau kita mau berpikir dari semua tubuh kita itu melakukan berpuasa. Contoh mata, fungsinya mata adalah melihat. Kapan mata itu berpuasa? Ketika kita memejamkan mata. Fungsinya mulut itu berbicara. Kapan mulut itu berpuasa? Ketika mulut ini diam. Kuping kita fungsinya mendengar. Kapan kuping kita itu berpuasa? Kuping kita berpuasa ketika kita sedang tidur. Nah, oleh karena itu puasa ini adalah kebutuhan kita. Tubuh kita menuntut diri kita untuk berpuasa. Bayangkan kalau sekiranya mata ini tidak berpuasa, 24 jam kita melek, nggak tidur-tidur. Bayangkan kalau mulut ini tidak berpuasa, 24 jam kita berbicara nyerocos terus. Nah, oleh karena itu puasa adalah kita yang butuh. Puasa adalah tubuh kita yang memerintahkan. Nah, maka itu hikmah daripada lafaz diwajibkannya puasa dengan memakai majhul. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa ini diwajibkan juga terhadap orang-orang sebelummu. Jadi umat Nabi Adam berpuasa, umat Nabi Isa berpuasa, umat sebelum Nabi Muhammad itu semuanya berpuasa. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diwajibkan untuk berpuasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan juga karena tubuh kita butuh akan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.